Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Dino Stephen. Di video kali ini, kita akan membahas materi logaritma. Materi ini merupakan materi di mata pelajaran Matematika Peminatan kelas 10. Oke, untuk lebih jelasnya, silakan nonton video ini sampai selesai. Sebelumnya, jangan lupa tekan tombol subscribe ya. Terima kasih. Nah, apa sih logaritma itu? Jadi, logaritma merupakan kebalikan atau inverse dari eksponen atau perpangkatan. Suatu bentuk perpangkatan atau eksponen kita dapat ubah menjadi bentuk logaritma, dan sebaliknya, kita bisa mengubah bentuk logaritma menjadi bentuk eksponen atau perpangkatan. Secara umum, logaritma kita tuliskan sebagai A log B sama dengan C. Nah, di mana A ini kita sebut sebagai basis atau bilangan pokok dengan syarat A lebih besar dari 0 dan A tidak sama dengan 1. Selanjutnya, B kita sebut sebagai numerus atau bilangan yang dicari logaritmanya dengan syarat B lebih besar dari 0. Terakhir, C adalah hasil dari logaritma. Selanjutnya, jika kita ingin mengubah bentuk logaritma ke bentuk eksponen atau sebaliknya, kita perhatikan sifat berikut. Jika A log B sama dengan C, maka kita bisa ubah ke bentuk eksponen, yakni A pangkat C sama dengan B. Saya ulangi, jika A log B sama dengan C, maka kita bisa ubah menjadi bentuk perpangkatan, yakni A pangkat C sama dengan B. Begitu pula sebaliknya, jika kita ingin mengubah bentuk perpangkatan atau eksponen ke bentuk logaritma, maka untuk A pangkat C sama dengan B, kita bisa ubah menjadi A log B sama dengan C. Oke, selanjutnya kita melangkah ke sifat-sifat logaritma. Di sini ada beberapa sifat logaritma yang dapat kita gunakan dalam menyelesaikan soal-soal logaritma. Sifat yang pertama adalah A log A sama dengan 1. Jadi jika basis dan numerusnya sama, maka hasilnya adalah 1. Selanjutnya, jika A log B pangkat N, jadi numerus mempunyai pangkat, maka pangkat ini bisa kita bawa ke depan. Kita peroleh N kali A log B. Selanjutnya, A pangkat M log B pangkat N. Jadi, jika basis dan numerus sama-sama mempunyai pangkat, maka pangkatnya kita bagi, yakni N per M kali A log B. Sifat selanjutnya, jika A log B tambah A log C, jadi kita perhatikan, ini merupakan operasi penjumlahan logaritma dengan basis logaritma yang sama. Nah, jadi jika ada dua logaritma yang dijumlahkan dengan basis yang sama, maka kita tinggal mengalihkan numerusnya. Kita peroleh A log B kali C. Lawan dari operasi penjumlahan adalah operasi pengurangan. Jadi jika A log B kurang A log C, basis yang sama operasinya pengurangan, maka numerusnya kita bagi. Kita peroleh A log B per C. Sifat selanjutnya, jika A log B kali B log C, maka menghasilkan A log C. Nah, sifat ini tergolong mudah. Kita perhatikan saja, jika sifatnya perkalian dan numerus di sini ketemu dengan basis di sini, maka kita bisa coret, kita peroleh A log C. Sifat selanjutnya, untuk A log B itu setara dengan seper B log A. Ini bertujuan untuk mengubah basis menjadi numerus atau numerus menjadi basis. Sifat selanjutnya, untuk A log B kita bisa ubah menjadi log B per log A atau sama dengan C log B per C log A. Sifat selanjutnya, A pangkat A log B, jadi A pangkat A log B sudah sama-sama A, maka hasilnya adalah numerus itu sendiri, yakni sama dengan B. Terakhir, untuk A log 1 itu sama dengan 0
Dan untuk bentuk log A, jadi jika suatu logaritma basisnya tidak dituliskan, maka kita anggap sebagai basis 10. Kita peroleh 10 log A. Oke, itu dia sifat-sifat untuk logaritma. Saya harap kalian bisa memahami sifat ini dengan baik, karena sifat ini akan selalu kita terapkan dalam menyelesaikan soal-soal logaritma. Oke, jadi selanjutnya kita akan mengarah ke contoh soal beserta pembahasannya. Kita melangkah ke contoh soal nomor 1. Tentukanlah hasil dari 3 log 25 kali 5 log 81 kurang 4 log 2 dibagi dengan 3 log 36 kurang 3 log 4. Oke, untuk menyelesaikan soal ini, kita perhatikan masing-masing bentuk logaritmanya. Untuk 3 log 25, di sini ada 25. 25 ini kita bisa ubah menjadi bentuk perpangkatan, yakni 5 pangkat 2. Nah, jadi kita tuliskan 3 log 5 pangkat 2 dikali dengan 5 log 81. Di sini 81 kita bisa ubah menjadi bentuk perpangkatan, yakni 9 pangkat 2 atau 3 pangkat 4. Karena di sebelah kiri ada basis 3, maka kita bisa coba mengubahnya ke basis 3. Oke, jadi 5 log 3 pangkat 4 dikurangi dengan 4 kita bisa ubah menjadi 2 pangkat 2 log 2 dibagi dengan 3 log 36 dikurang 3 log 4. Oke, ini merupakan bentuk pengurangan logaritma dengan basis yang sama. Maka kita bisa langsung membagi numerusnya. Kita peroleh 3 log 36 dibagi 4 sama dengan 9. Oke, sama dengan 3 log 5 kuadrat. Jadi numerus mempunyai pangkat, maka pangkatnya bisa kita bawa ke depan berdasarkan sifat 2. Oke, jadi 2 kali 3 log 5. Begitu pula dengan 5 log 3 pangkat 4. Karena numerusnya mempunyai pangkat, maka pangkat 4 ini bisa kita bawa ke depan. Kita peroleh 4 dikali 5 log 3 dikurangi dengan 2 pangkat 2 log 2, kita bisa menggunakan sifat yang ketiga. Nah, karena di sini belum ada pangkatnya, maka boleh kita tuliskan pangkat 1. Maka pangkatnya kita bagi. 1 dibagi 2, 1/2 dikali 2 log 2 diper dengan 9 kita bisa ubah menjadi 3 pangkat 2. 3 log 3 pangkat 2. Nah, kita operasikan 2 dikali 4 itu 8. 3 log 5 dikali 5 log 3. Dikurangi dengan 1/2 dikali 2 log 2. Berdasarkan sifat 1, karena basis dan numerusnya sama, maka hasilnya adalah 1. 1/2 dikali 1, 1/2 diper dengan 3 log 3 kuadrat, maka 2 kita bisa bawa ke depan. 2 dikali sisanya 3 log 3. Oke, perhatikan 3 log 5 kali 5 log 3. Karena 5 ini ketemu dengan basis 5 di sini, maka berdasarkan sifat ini kita bisa mencoret set, kita peroleh 3 log 3. Sedangkan 3 log 3 adalah 1. 1 dikali 8 sama dengan 8. Kurang 1/2 diper dengan 2 kali 3 log 3. Nah, 3 log 3 itu sama dengan 1. 1 dikali 2, 2. Oke, tinggal kita operasikan. 8 dikurang 1/2, 15/2 diper dengan 2 sama dengan 15/4. Nah, jadi bentuk sederhananya adalah 15/4.
Kita melangkah ke contoh soal nomor 2. Jika diketahui 3 log 5 sama dengan M dan 7 log 5 sama dengan N, maka 35 log 15 sama dengan titik-titik. Oke, jika kalian mendapatkan bentuk soal seperti ini, maka sifat yang bisa kita gunakan adalah sifat yang ke-8, yakni jika A log B, kita bisa ubah menjadi C log B per C log A. Nah, masalahnya adalah nilai C kita belum ketahui. Tips untuk menentukan nilai C adalah kita perhatikan angka-angka yang sama untuk bentuk logaritma pertama dan bentuk logaritma kedua. Di sini angka yang sama adalah angka 5. Jadi, kita bisa memisalkan C sebagai 5. Oke, jadi kita perhatikan yang ditanyakan adalah 35 log 15. Maka berdasarkan sifat 8 ini, C-nya kita misalkan sebagai 5. Kita peroleh 5 log B, B-nya adalah 15, diper dengan 5 log A. A-nya adalah 35. Oke, langkah selanjutnya adalah kita bisa memecah 15 dan 35 ke dalam bentuk perkalian. Oke, kita peroleh 5 log 15 itu setara dengan 5 dikali 3. Diper dengan 5 log 35 itu setara dengan 5 kali 7. Oke, kita sudah mendapatkan bentuk seperti ini. Langkah selanjutnya adalah kita bisa memanfaatkan sifat 4. A log B kali C itu setara dengan A log B tambah A log C. Nah, begitu pula dengan bentuk ini, kita bisa menguraikannya berdasarkan sifat 4. Maka kita akan memperoleh 5 log 5 ditambah 5 log 3 diper dengan 5 log 5 ditambah 5 log 7. Oke. Selanjutnya 5 log 5 itu sama dengan 1, 5 log 3. Nah, di soal kita ketahui bahwa 3 log 5 sama dengan M. Nah, karena yang kita akan cari adalah 5 log 3 yang merupakan kebalikan dari 3 log 5, maka kita bisa menggunakan sifat ke-7, yakni A log B sama dengan 1/B log A. Tujuannya adalah untuk mengubah basis menjadi numerus atau numerus menjadi basis. Nah, maka 5 log 3 ini setara dengan 1/3 log 5. Setara dengan 1/M. Begitu pula dengan 5 log 7. Nah, 5 log 7 setara dengan 1/7 log 5. Setara dengan 1/N. Nah, jadi tinggal kita substitusi. Kita peroleh 1/M diper dengan 1 tambah 5 log 7 sama dengan 1/N. Oke, kita sederhanakan masing-masing. 1 ditambah 1/M sama dengan M tambah 1/M diper dengan 1 tambah 1/N itu sama dengan N tambah 1/N. Nah, dari sini kita kalikan M tambah 1 dengan N, kita peroleh N kali M tambah 1 diper dengan M kita kalikan dengan N tambah 1. M dikali N tambah 1. Nah, inilah bentuk sederhananya. Dari sini kita bisa melihat bahwa opsi yang benar adalah opsi D. Selanjutnya, untuk soal nomor 3, jika 2 log akar 3 sama dengan A, maka nilai dari 4 log 27 adalah titik-titik. Oke, di sini kita mengetahui logaritma dengan basis 2. Sedangkan yang ditanyakan adalah logaritma dengan basis 4. Maka kita bisa mengubah bentuk logaritma ini ke dalam basis 4.
Perhatikan 2 log akar 3. Kita bisa mengubahnya menjadi basis 4 dengan cara memangkatkan dengan 2. 2 pangkat 2. Akan tetapi, jika basisnya kita pangkatkan dengan 2, maka numerusnya juga harus kita pangkatkan dengan 2. Kita peroleh akar 3 pangkat 2. Nah, 2 pangkat 2 sama dengan 4, log akar 3 pangkat 2 sama dengan 3. Jadi 2 log akar 3 setara dengan 4 log 3. Ini sama dengan A. Nah, jadi kita dapatkan bentuk 4 log 3 sama dengan A. Yang ditanyakan adalah 4 log 27. Jadi, sudah sama-sama basis 4, tinggal kita mengubah 27 ke basis 3. Oke, kita peroleh 4 log 3 pangkat 3. Karena numerusnya mempunyai pangkat, maka pangkatnya bisa kita bawa ke depan. Kita peroleh 3 kali 4 log 3. Karena 4 log 3 sama dengan A, maka kita peroleh 3 dikali A sama dengan 3A. Jadi hasilnya adalah D. Selanjutnya, untuk soal nomor 4, tentukanlah nilai dari 3 log akar 6 dibagi dengan 3 log 18 kuadrat kurang 3 log 2 kuadrat. Oke, pertama kita bisa mengubah akar 6 menjadi pangkat pecahan, yakni 3 log 6 pangkat 1/2 dibagi dengan, nah khusus untuk pembaginya kita bisa perhatikan bahwa ini merupakan bentuk pengurangan bilangan kuadrat. Jika kita bisa mengingat sifat ini, A pangkat 2 kurang B pangkat 2, maka akan memudahkan kita dalam menyelesaikan soal ini. Ingat, A pangkat 2 kurang B pangkat 2 kita bisa ubah menjadi A tambah B dikali dengan A kurang B. Nah, jadi jika kita menganggap 3 log 18 sebagai A dan 3 log 2 sebagai B, maka kita akan memperoleh A tambah B 3 log 18 ditambah 3 log 2 dikali dengan A kurang B 3 log 18 dikurang 3 log 2. Oke, kita sederhanakan dulu. Sama dengan, karena numerus mempunyai pangkat, maka pangkatnya boleh kita bawa ke depan. 1/2 dikali 3 log 6. Oke, kita perhatikan bentuk 3 log 18 ditambah 3 log 2. Bentuk ini merupakan operasi penjumlahan dengan basis yang sama. Maka berdasarkan sifat 4, kita tinggal mengalihkan numerusnya. Kita peroleh 3 log 18 kali 2. 18 kali 2 sama dengan 36. Kita peroleh 3 log 36 dikali dengan 3 log 18 kurang 3 log 2. Ini bentuk pengurangan dan basisnya sama. Maka tinggal kita bagi numerusnya. 18 dibagi 2 sama dengan 9. 3 log 9. Oke, selanjutnya kita perhatikan bahwa 36 dan 9 kita bisa ubah menjadi bentuk perpangkatan. Kita peroleh 3 log 36 setara dengan 6 pangkat 2 kali 3 log 9 setara dengan 3 pangkat 2. Oke, 1/2 kali 3 log 6 diper dengan 2 kita bisa bawa ke depan, begitu pula dengan 2 yang ini. Jadi 2 kali 2 sama dengan 4 kali 3 log 6 dikali 3 log 3. 3 log 3 sama dengan 1. Karena 3 log 6 dan di bawah juga ada 3 log 6, maka bisa kita coret tersisa 1/2 dibagi 4. 1/2 dibagi 4 sama dengan 1/3.
Nah, jadi jawaban yang benar adalah A. Nah, itu dia pembahasan kita hari ini. Untuk materi logaritma, kita sudah membahas 4 contoh soal beserta pembahasannya. Semoga kalian bisa paham. Thanks for watching. Don't forget to subscribe, like, and comment. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.